Hakikat IPS sebagai program pendidikan, tiap orang sejak lahir tidak terpisahkan dari manusia lain, khususnya dari orang tua, dan lebih khusus lagi dari ibu yang melahirkannya. Sejak saat itu, si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain, terutama dengan ibunya dan dengan anggota keluarga yang lainnya. Meskipun masih sepihak, artinya dari orang-orang yang lebih tua terhadap dirinya, hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari keluarga, terutama dari ibunya, si bayi tidak berdaya itu tidak akan tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa. Selanjutnya, dalam pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani sesuai dengan penambahan umur, pengenalan serta pengalaman seseorang si bayi terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya semakin berkembang dan meluas. Pengenalan manusia di luar dirinya tidak hanya terbatas pada orang-orang dalam keluarga, melainkan meliputi teman sepermainan, para tetangga, warga kampung, dan demikian seterusnya. Hubungan sosial yang dialami makin meluas. Dari pengalaman pengenalan dan hubungan sosial tersebut dalam diri seseorang akan tumbuh pengetahuan tentang seluk-beluk hidup bermasyarakat berkenaan dengan kebutuhan tertentu, sifat-sifat orang lain, tempat yang pernah dikunjungi, hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang salah dan yang benar dalam hidup bermasyarakat. Pengetahuan yang melekat pada diri seseorang tersebut, termasuk yang melekat pada diri kita masing-masing, dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial kelahiran kita manusia yang kemudian diikuti oleh hubungan pergaulan, penjelajahan, pemenuhan kebutuhan, dan lain-lain sebagainya yang dialami dalam kehidupan di masyarakat, serta bermasyarakat telah membentuk pengetahuan dalam diri kita masing-masing. Dengan perkataan lain, dalam diri tiap orang tidak terkecuali dengan kadar yang berbeda, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah terbina pengetahuan sosial. Hanya tentu saja berkenaan dengan namanya. Sangat tergantung pada pernah sekolah atau tidak. Sebutan sebagai pengetahuan sosial atau resminya ilmu pengetahuan sosial yang disingkat IPS baru diketahui setelah secara formal kita bersekolah. Kemudian apabila kita hayati lebih lanjut, kehidupan manusia di masyarakat dan bermasyarakat tidak hanya meliputi aspek-aspek lain yang berhubungan satu sama lain. Kehidupan manusia di masyarakat itu beraspek majemuk atau multi aspek. Kalau kita hayati kehidupan kita masing-masing dalam hubungan hidup dengan orang lain atau hidup di masyarakat tanpa busana atau tidak berpakaian, kita tidak akan berani berhubungan dengan orang lain. Baju atau pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk hidup bermasyarakat. Kebutuhan pokok lainnya yaitu makanan atau bahan pangan. Makan bagi kita manusia tidak hanya semata-mata untuk mempertahankan hidup, melainkan juga sebagai kekuatan untuk mampu berhubungan dengan orang lain. Bahkan, makanan-makanan tertentu ada gengsi dan nilai sosialnya. Bagi masyarakat tertentu, makan nasi atau nasi sebagai makanan pokok memiliki nilai sosial yang lebih baik dibandingkan dengan hanya makan ketela atau umbi-umbian yang lainnya. Padahal gizinya tidak jauh berbeda. Kebutuhan lain yang melekat dengan manusia sebagai anggota masyarakat adalah kebutuhan tempat berlindung atau rumah atau juga disebut papan. Rumah ini juga tidak hanya sekedar tempat berlindung, melainkan juga ada gengsi dan nilai sosialnya. Pemilikan rumah ada kebanggaan sosial tertentu. Dari kenyataan yang demikian dalam kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat, kebutuhan materi pokok yang meliputi pangan, sandang, dan papan selain memancarkan aspek ekonomi dari kehidupan tersebut juga terkait dengan aspek kejiwaan atau aspek psikologi. Coba kita perhatikan keterkaitan aspek-aspek tersebut sebagai contoh. Kita amati dan hayati kehidupan sehari-hari serta dari pengalaman kita masing-masing. Kebutuhan hidup manusia sebagai anggota masyarakat tidak hanya terbatas pada kebutuhan ekonomi,
melainkan juga meliputi kebutuhan penambahan pengetahuan dan ilmu. Tanpa menambah pengetahuan dan ilmu, kehidupan kita di masyarakat akan tersisihkan dalam arti terdesak oleh orang lain yang lebih tinggi pengetahuan dan ilmunya. Pengetahuan dan ilmu sangat membantu kita manusia memanfaatkan sumber daya bagi kesejahteraan. Oleh karena itu, pengetahuan dan ilmu mengembangkan teknologi yang membantu kita meningkatkan kesejahteraan. Tadi, keterkaitan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi dalam kehidupan masyarakat melahirkan ungkapan iptek sebagai singkatan dari pengetahuan dan teknologi. Aspek kehidupan ini merupakan ungkapan kemampuan manusia memanfaatkan akal pikirannya dalam memenuhi tuntutan hidup bermasyarakat. Aspek kehidupan tersebut merupakan aspek budaya yang menjadi salah satu ciri kemampuan umat manusia yang berbeda dengan makhluk hidup dan manusia. Budaya sesungguhnya berasal dari kata budaya, bahasa Sanskerta yang berarti akal. Dengan demikian, aspek budaya tidak lain adalah aspek kehidupan manusia dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan akal bagi kepentingan hidup manusia. Jika kita telah dan hayati secara mendalam, pengembangan aspek budaya tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi. Menambah pengetahuan, mengembangkan ilmu, dan menguasai teknologi bukan semata-mata untuk kepentingan iptek, melainkan terkait dengan tujuan mensejahterakan serta memakmurkan kehidupan kita, yang akhirnya juga mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, aspek-aspek budaya ini sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomis. Selanjutnya, kita hayati dengan penguasaan iptek yang semakin meningkat juga meningkatkan kepercayaan diri, kebanggaan diri, dan kemampuan intelektual dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan demikian, aspek budaya berkaitan dengan aspek psikologi.